Salam, semoga Yang Maha Tinggi Kristus memberkati. Saya adalah petugas Rausis dari Israel United in Christ. Kita bahas orang kulit hitam di Indonesia diambil dan ditinggalkan. Mari kita mulai dengan artikel pertama ini, orang Afrika di Indonesia. Orang Afrika, Indonesia. Orang Afrika Indonesia merujuk pada orang Indonesia yang memiliki keturunan Bantu Afrika sepenuhnya atau sebagian. Mereka mungkin lahir di atau berimigrasi ke Indonesia. Jadi mari kita cari tahu, siapa sebenarnya orang-orang Bantu yang disebut-sebut bermigrasi, menginvasi ke Indonesia ini? Tonton ini. Tanah Hati Livingstone atau kejeniusan Bantu. Diperbolehkan bahwa kelompok-kelompok orang Israel dari waktu ke waktu melakukan perjalanan ke negara hulu Sungai Nil. Ada pendapat bahwa elemen asing dari Bantu berasal dari suku-suku Israel yang pertama kali dibawa ke Babilonia, seperti yang diceritakan dalam kitab suci, dan yang kemudian secara keseluruhan atau sebagian undipan bermigrasi melalui Mesir ke Afrika Khatulistiwa dan melalui percampuran dengan suku-suku asli, di mana mereka menerapkan banyak agama dan adat istiadat mereka sendiri, memunculkan orang-orang yang sekarang dikenal sebagai Bantu. Jadi orang-orang Bantu adalah orang Israel. Mari kita masuk ke dalam Alkitab untuk lebih membuktikan poin tersebut. Ini adalah kitab Lukas bab 21 dan ayat 20. Dan ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, maka ketahuilah bahwa kehancurannya sudah dekat. Kapan ini terjadi? Pada tahun 70 Masehi ketika Titus dan Vespasianus datang dan mengepung Yerusalem serta menghancurkannya. Ayat 21. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Pegunungan apa yang dimaksud Alkitab yang menjadi tempat pelarian orang-orang Israel yang disebut Bantu itu? Perhatikan ini. Kitab Matius bab 2 dan ayat 13. Dan setelah mereka pergi, lihatlah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi berkata, bangunlah, ambillah anak kecil dan ibunya dan larilah ke Mesir. Baiklah, mereka melarikan diri ke Mesir. Di mana letak Mesir? Afrika. Inilah bagaimana orang Israel berakhir di Afrika. Mereka melarikan diri ke pegunungan dan di sana mereka membangun kerajaan-kerajaan besar. Mereka menjadi bangsa yang besar di dalam Afrika. Jadi sekarang mari kita kembali ke artikel ini untuk lebih membuktikan bahwa orang Afro-Indonesia adalah orang Israel yang disebutkan dalam Alkitab. Pendirian perusahaan Hindia Timur Belanda pada awal abad ke-17 mengakibatkan peningkatan cepat dalam volume perdagangan budak di wilayah tersebut. Mungkin ada hingga 500.000 budak di berbagai koloni Belanda selama abad ke-17 dan ke-18 di Samudra Hindia. Sebagai contoh, sekitar 4.000 budak Afrika digunakan untuk membangun benteng Colombo di Ceylon, Belanda. Bali dan pulau-pulau tetangga memasok jaringan regional dengan 100.000 hingga 150.000 budak selama tahun 1620 hingga 1830. Pedagang budak India dan Cina memasok Indonesia Belanda dengan mungkin 250.000 budak selama abad ke-17 dan ke-18. Jadi 250.000 budak diangkut dengan kapal budak ke Indonesia. Oke? Mari kita baca Alkitab untuk lebih membuktikan poin tersebut. Ulangan bab 28 ayat 68. Dan Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal-kapal melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu, engkau tidak akan melihatnya lagi. Dan di sana kamu akan dijual kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan budak perempuan gratis, dan tidak ada orang yang akan membelimu. Asal-usul budak Afrika. Budak yang disebut sebagai budak Afrika di Indonesia terutama dibawa dari daerah yang dikuasai Portugis seperti Madagaskar, Mozambik, dan Angola, atau melalui wilayah yang dikuasai Belanda di Afrika Barat. Beberapa orang Afrika ditangkap dalam serangan atau melalui perjanjian dagang dengan penguasa lokal yang berasal dari keturunan Nilotik. Ulangan pasal 28 dan ayat 64. Dan Tuhan akan menyerahkan engkau di antara semua bangsa, dari ujung bumi yang satu sampai ke ujung bumi yang lain. Dan di sana engkau akan melayani dewa-dewa lain yang tidak dikenal olehmu maupun oleh nenek moyangmu, bahkan kayu dan batu.
Banyak orang tahu tentang perdagangan budak transatlantik, tetapi jarang sekali ada yang membicarakan titik tengah yang menghubungkan perdagangan budak transatlantik dengan perdagangan budak Samudra Hindia. Tonton ini. Perdagangan budak Samudra Hindia terhubung dengan perdagangan budak Atlantik dengan Cape Town sebagai stesen setengah jalan. Dari mana asal budak-budak di Cape? 32.500 budak berasal dari Afrika dan Madagaskar. 19 budak berasal dari India. Dan 11.500 budak berasal dari pulau Indonesia. Jadi budak-budak diambil dari Afrika dan dijual ke pulau-pulau Indonesia. Banyak dari budak yang sama dibawa kembali ke Afrika dan dijual ke seluruh penjuru bumi. Mari kita baca kitab Ulangan bab 32 ayat 26. Aku berkata, aku akan mencerai-beraikan mereka ke sudut-sudut. Aku akan membuat ingatan tentang mereka lenyap dari antara manusia. Peran dalam tenaga kerja. Budak yang disebut sebagai budak Afrika di Indonesia digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk bekerja di perkebunan rempah-rempah, operasi penambangan, layanan domestik, dan dalam beberapa kasus sebagai tentara di tentara kolonial. Mereka adalah bagian penting dari tenaga kerja yang memungkinkan Belanda untuk mempertahankan kegiatan kolonial dengan mereka yang menguntungkan. Belanda hitam, istilah dalam bahasa Indonesia untuk orang Belanda hitam adalah istilah bahasa Indonesia yang digunakan untuk merujuk pada tentara kulit hitam yang direkrut oleh Kekaisaran Kolonial Belanda untuk bertugas di Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Empire atau KNL, Tentara Kolonial Hindia Belanda. Antara tahun 1831 dan 1872, lebih dari 3.000 orang Afrika Barat, kebanyakan dari suku Akan, direkrut dari Pantai Emas Belanda untuk bertugas di Hindia Timur. Jadi mari kita baca kitab Ulangan, pasal 28, ayat 48. Oleh karena itu engkau akan melayani musuh-musuhmu yang akan dikirim Tuhan melawanmu dalam kelaparan dan kehausan dan ketelanjangan dan kekurangan segala sesuatu. Dan dia akan meletakkan kuk besi di lehermu sampai dia menghancurkanmu. Budak Afrika di daerah perkotaan. Beberapa yang disebut budak Afrika dibawa ke pusat-pusat kota seperti Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, di mana mereka bekerja dalam pelayanan domestik, di militer, atau di jambu kapal. Populasi budak yang disebut orang Afrika di daerah-daerah ini cukup signifikan untuk menciptakan komunitas yang memiliki identitas budaya yang berbeda. Ulangan pasal 14 ayat 2. Karena engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Wa amana Tuhan Allahmu telah memilih engkau untuk menjadi umat yang istimewa baginya di atas semua bangsa yang ada di bumi. Penurunan dan akibatnya. Penghapusan perbudakan di koloni-koloni Belanda pada abad ke-19 menyebabkan berakhirnya perdagangan budak Afrika di Indonesia secara bertahap. Namun, warisan perbudakan Afrika terlihat dalam jejak budaya dan sejarah tertentu, terutama di dalam komunitas Afro-Indonesia saat ini yang mempertahankan tradisi dan identitas unik. Ini adalah kitab Hosea, bab 1 dan ayat 10. Namun jumlah anak-anak Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat diukur atau dihitung, dan akan terjadi bahwa di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, kamu adalah anak-anak Allah yang hidup. Meskipun perbudakan di Indonesia tidak sebesar atau dipublikasikan seperti di wilayah lain, faktanya tetap sama. Saudara-saudari kita yang tersebar di Indonesia, kalian adalah orang Israel menurut Alkitab.